Sejauh ini kita hanya punya resistor dan op-amp, sumber tegangan, sumber arus, semua untuk nilai DC, yang artinya arus atau tegangannya tidak berubah dengan waktu. Kita akan memulai dengan dua komponen, dua elemen pasif, kapasitor dan induktor, yang hubungan arus tegangannya harus dia akan sangat berpengaruh pada saat arus tegangan dan tegangannya itu merupakan fungsional. Oke. Pertama kita akan lihat hubungan arus tegangan pada kapasitor. Tujuannya mengenal hubungan arus tegangan pada kapasitor, kemudian kita bisa menghitung daya dan energi pada kapasitor. Sejauh ini kita baru memperkenalkan resistor, yaitu elemen pasif yang hanya mendisipasikan energi. Elemen pasif lainnya yang penting adalah kapasitor dan induktor. Kapasitor dia tidak mendisipasikan energi. Tahu istilah disipasi? Gak ada yang nanya. Tadi ngomong dosennya nggak ada yang nanya. Kalau nggak tahu tanya. Disipasi itu jadi dia energi datang kemudian diubah menjadi panas. Ya. Nah, kalau kapasitor dan induktor dia tidak melakukan itu, yang ideal. Ya, pada kapasitor energi datang itu disimpan dalam bentuk medan listrik. Untuk induktor dia simpan dalam medan magnet. Oke. Kapasitor dan induktor hanya dapat menyimpan energi dan tidak dapat membangkitkan atau mendisipasikan energi. Kapasitor terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Jadi ini gambarnya tidak terlalu bagus. Ini ada dua plat, plat 1, plat 2, kemudian ada bahan dielektrik di tengahnya, kemudian ada konektor pinnya dari platnya. Oke. Ada faktor yang menentukan nilai kapasitansinya adalah luas areanya sendiri, kemudian jarak antar platnya, dan permitivitas material dielektriknya. Oke. Untuk kapasitor kelas sejajar ini Anda sudah pelajari di fisika bahkan di SMA, ya, sudah pernah belajar. Ya. Nah, kapasitor sendiri kita bisa klasifikasikan dan kita simbol, dan berdasarkan klasifikasi tersebut juga ada pengaruh pada simbolnya. Yang pertama, menurut kapasitansinya dia bisa tetap dan bisa variabel. Kalau tetap dia gambarnya hanya digambarkan simbolnya dua buah plat sejajar seperti itu. Ada yang pakai tanda positif negatif, ada yang tidak. Kadang-kadang kalau yang positif negatif ini ditandai kan di bawahnya agak bengkok gitu. Ya. Oke. Kemudian kalau variabel dikasih tanda panah di tengah, artinya dia kapasitansinya bisa juga. Kemudian kapasitor juga ada yang punya polaritas, ada yang tidak. Jadi yang polar sini, contohnya apa? Contohnya adalah elektrolit kapasitor. Ada tantalum. Apa artinya? Artinya kapasitor itu dia nggak bisa sembarangan ditukar-tukar polaritasnya. Polaritas yang salah satu harus selalu lebih positif dari yang lain tegangannya. Ya, dia harus cenderung lebih positif daripada yang lain. Itu kalau kita bicara pada kapasitor polar. Dan kalau dia diberikan tegangan yang salah, Anda bisa lihat nanti Pak Sandra punya video di lab dasar IIDDACID. Klik video kalau kapasitor dikasih tegangan lebih atau dikasih tegangan terbalik jadi petasan ya, ledak. Seru. Kemudian ada yang non polar, jadi dia tanpa tanda polar seperti itu. Kemudian menurut jenis materialnya banyak sekali. Ada kapasitor keramik, ada kapasitor elektrolit. Yang elektrolit ini sendiri biasanya bentuknya tabung gitu, ya. Ada cairan di dalamnya elektrolit, dan ada kapasitor tantalum. Yang keramik itu keramik sendiri ada macam-macam. Zaman sekarang
paling banyak orang kalau untuk yang di dalam HP segala macam dia orang pakai keramik. Teknologi yang paling baru itu pakai keramik paling banyak ya. Kenapa? Karena pakai keramik itu orang udah bisa bikin keramik yang aneh-aneh, yang permitivitas dia konstanta dielektriknya epsilon 0 ya. Pernah tahu kan epsilon 0? Ya. Epsilon 0 itu nilainya bisa angkanya 100 ya. Jadi dia kalau Anda bayangkan epsilon A per D, kalau epsilonnya juga 100 angkanya jadi besar ya. Jadi kapasitornya juga bisa lebih kecil. Oke. Nah, secara umum hubungan muatan pada kapasitor, muatannya I, tegangannya V, maka hubungannya adalah linear, I sama dengan C kali V. Oke. Namun tidak selalu seperti itu. Ada juga kapasitor-kapasitor tidak linear. Kapasitor yang ada pada dioda itu nggak linear dan sebagainya. Kalau linear dia I dan V itu harus selalu garis lurus. Kalau yang non linear tidak garis lurus. Oke. Kemudian kapasitor tadi sudah saya sampaikan punya batas tegangan maksimum, ya. Jadi kalau keramik biasanya karena keramik tegangan maksimumnya dia bisa sampai order ratusan volt, oke. Tapi resistansinya kapasitansinya dia sangat kecil. Kalau elektrolit biasanya tegangannya cuma sampai beberapa, ada juga yang sampai 1000 volt tapi jarang sekali. Tapi biasanya tegangannya lebih kecil, ya. Dan kalau kita langgar tegangannya itu akan meledak, ya. Mas Andra pernah lihat salah seorang mahasiswa bimbingan saya sedang tugas akhir di lab, dia menghemat tantalum yang 30 rangkaian dia itu menggunakan op-amp yang plus minus 30 power supply plus minus 35 volt, ya. Dia pakai komponen tantalumnya 35 volt juga, mepet. Jadi kenapa? Karena tantalumnya 35 volt dengan yang 50 volt, yang 35 volt itu harganya berapa waktu itu? 50.000, 30.000, yang ini harganya 3 kali lipat. Jadi dia mau menghemat, katanya aku yang 35 saja, mepet dan meledak. Dia nggak berani ngomong sama saya, Pak Sandra yang lapor. Akhirnya saya tanya, kenapa? Malah lupa. Oh, nggak apa-apa. Itu pelajaran penting. Nah, sekarang kita lihat hubungan muatan arus dan tegangan pada kapasitor. Muatan dalam kapasitor adalah I sama dengan C kali V. Kemudian arus adalah turunan muatan terhadap waktu. Ya, berarti I sama dengan dt sama dengan C dV dt karena C-nya konstan. Oke. Berikutnya daya pada kapasitor. Daya adalah P sama dengan V kali I. P-nya I-nya adalah C dV dt sehingga P adalah C V dV dt. Oke. Ini C-nya harus besar nih, mohon maaf. Ya, C konstan. Kalau C kecil jadinya bukan konstan. Oke. Nah, sehingga energi yang tersimpan dari T0 sampai T ada daya mulai T0 sampai T diintegralkan. Tadi kita tahu P adalah C dV dt. Kalau saya kalikan dengan dt ini berarti C V kali dV, ya. C V kali dV ini harusnya C besar, ini benar yang sebelah kanan. Oke. Kemudian saya integralkan, tentunya ini menjadi setengah C VT kuadrat kurang VT0 kuadrat. Kalau T0 nya V pada T0 nya 0 dan V pada T nya T, maka energi yang tersimpan adalah setengah CV kuadrat. Oke. Kita lihat contoh. Itu muatan yang tersimpan pada kapasitor 6,8 picofarad. Tegangannya adalah 12 volt. Cari energi yang tersimpan pada kapasitor tersebut. Muatan tersimpan dalam